Halo brother sister, apa kabar nih? Hari ini gua mau bercerita tentang film horor fantasi yang berjudul The Hole. Idih, ini pasti sih serem banget nih. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung simak aja yuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang ibu tunggal bernama Susan yang lagi pindah ke kota kecil bersama kedua putranya. Yang pertama bernama Lucas berusia 10 tahun dan Dan berusia 17 tahun. Ternyata keluarga itu terus berpindah-pindah karena suatu alasan nih guys. Dan mereka sebelumnya tinggal di Brooklyn. Dan sangat kesal karena harus meninggalkan teman-temannya dan kehidupan lamanya di kota. Namun Susan mendesaknya untuk memberi kesempatan pada rumah barunya mereka untuk meyakinkannya bahwa ia akan segera menyesuaikan diri. Saat keluarga tersebut sedang memindah-mindahi barang mereka, Dan menakuti Lucas dengan topeng badut. Anak laki-laki kecil itu yang takut pada badut segera mengeluh kepada ibunya tentang hal itu dan membuat saudaranya dimarahi. Dan tampaknya tidak peduli dimarahi oleh ibunya, tetapi dia tampak gugup ketika dia melihat tetangganya yang sangat menarik guys. Namanya Julia, sedang bersantai di teras rumahnya. Keesokan paginya, Susan berangkat kerja sambil memperingati putra-putranya agar tidak membuat masalah. Setelah itu, Lucas meminta saudaranya untuk bermain dengannya. Tetapi saudaranya terlalu sibuk untuk memandangi Julia dari jendelanya. Lucas yang kesal kemudian mendekati Julia dan mulai memperkenalkan dirinya. Sementara Dan memperhatikan mereka. Mereka mengobrol sebentar. Dan anak laki-laki itu tiba-tiba mengungkapkan fakta bahwa saudaranya menyukainya. Mendengar hal ini, Dan menjadi sangat marah dan mulai mengejar saudaranya untuk memberi pelajaran. Mereka segera berakhir di ruang bawah tanah, di mana mereka secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah rak. Saat keduanya mencoba membersihkan kekacauan itu, mereka menemukan pintu jembatan aneh di lantai yang dikunci dengan beberapa gembok. Mereka yang mulai penasaran mulai mencari kuncinya. Dan akhirnya mereka temukan di dalam kaleng. Selanjutnya keduanya membuka gembok tersebut dan menemukan lubang hitam pekat di dalamnya. Mereka melemparkan beberapa paku ke dalamnya untuk mengukur kedalamannya. Tetapi tidak ada suara paku yang menghantam dasarnya. Mereka berdua tersebut kemudian mengikatkan senter ke boneka dan menurunkannya ke dalam lubang menggunakan tali. Namun cahaya itu dengan cepat memudar guys. Dan ada sesuatu yang dengan paksa menarik boneka itu, menyebabkan talinya putus. Hal ini membuat mereka bingung. Dan pada saat ini Julia datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Mereka menunjukkan lubang itu padanya hingga Julia menjadi tertarik. Julia mengatakan bahwa mungkin itu hanya lubang dalam yang digali oleh pemilik sebelumnya, Creepy Cold namanya. Namun mereka masih ingin menyelidikinya. Sehingga saat itu mereka menurunkan kamera praktis ke dalam lubang untuk memfilmkannya. Selain itu mereka memeriksa rekaman di ruang tamu. Tetapi yang mereka lihat hanyalah cahaya terang yang menembus dinding. Pada saat ini Susan kembali ke rumah dan mereka bertiga menyambutnya. Sebuah mata menyeramkan muncul sekilas di layar. Keesokan harinya Lucas pergi menghadiri hari pertama di sekolah. Sementara Dan dan Julia berangkat untuk menjelajahi kota. Keduanya mampir di sebuah kafe untuk makan siang, di mana Dan bercerita pada Julia tentang kehidupannya di Brooklyn. Dia kemudian memperhatikan kalung uniknya dan bertanya apakah itu hadiah dari pacarnya. Namun Julia hanya menertawakannya dan mengungkapkan bahwa itu sebenarnya dari seorang teman. Sore harinya saat Lucas pulang sekolah, Susan menelepon Dan dan memintanya untuk segera kembali. Susan lalu bergegas bekerja meninggalkan anak bungsunya sendirian. Kemudian saat Lucas memasuki kamarnya, dia melihat boneka badut mengerikan yang membuatnya takut. Dia berasumsi benda itu diletakkan oleh Dan di sana untuk menakut-nakutinya. Dan dia pun memutuskannya untuk meletakkannya di tempat tidur Dan untuk menakut-nakutinya kembali. Sementara itu Julia berada di dalam kamar kecil. Dia melihat seorang anak kecil menangis di dalam bilik. Dia memutuskan untuk memeriksanya. Tetapi lampu tiba-tiba padam. Pintunya juga terkunci dan gadis itu perlahan mulai bergerak ke arahnya, membuat Julia menjadi ketakutan. Namun sebelum keadaan menjadi lebih buruk, beberapa gadis masuk ke dalam dan lampu kembali menyala, menyebabkan benda menakutkan itu menghilang. Di tempat lain, Lucas yang penasaran berjalan menuju ruang bawah tanah dan membuka pintu jebakan.
Dia bertanya apakah ada orang di sana dan segera mendengar suara langkah kaki dari lonceng di sekitarnya. Ketika dia berbalik, dia terkejut, mengedipkan mata padanya. Lukas yang ketakutan mencoba melarikan diri nih guys. Tetapi badut itu menghalangi jalannya dan melemparkan beberapa gelas ke arahnya. Bagaimanapun anak laki-laki itu dapat melarikan diri dari ruangan bawah tanah itu dan melihat badut mencoba membuka pintu dari sisi lain. Tetapi badut itu segera berhenti. Beberapa saat kemudian Dan kembali ke rumah dan Lukas yang ketakutan menceritakan kepadanya semua yang terjadi di sana. Keduanya kemudian pergi ke ruang bawah tanah bersama-sama nih guys. Tetapi badut menyeramkan itu sudah tidak ada lagi. Sebaliknya mereka melihat seorang anak gadis kecil yang sedang bermain, yang tampaknya sama dengan yang dilihat Julia di toilet sebelumnya. Dia mengaku tidak ingin mati dan mereka terkejut melihat darah menetes dari matanya. Gadis itu kemudian meninggalkan ruang bawah tanah dan mereka juga mengikuti, tetapi dia segera menghilang. Di luar mereka bertemu dengan Julia dan bertanya apakah dia melihat seorang gadis kecil, tetapi dia menyangkalnya guys. Ketiganya kemudian kembali ke ruang bawah tanah di mana mereka melihat gadis itu merangkak seperti serangga ke dalam sebuah lubang. Pintu jebakan itu tiba-tiba terbanting menutup, membuat mereka bingung dengan apa yang baru aja terjadi. Selanjutnya ketiganya mempersenjatai diri dengan helm dan barang-barang lainnya sambil menunggu gadis itu muncul. Mereka berspekulasi tentang apa lubang itu dan berasumsi bahwa itu bisa menjadi pintu masuk ke neraka dan atau serupanya. Setelah menunggu lama, mereka akhirnya tertidur pulas dan baru bangun ketika Susan mengundang mereka ke atas. Ketiganya memutuskan untuk mengunci pintu jebakan, tetapi menemukan bahwa gemboknya tidak ada lagi. Mereka menjadi ketakutan. Mereka menyeret-nyeret lemari besi besar dan menaruhnya di atas pintu jebakan sebelum pergi. Keesokan paginya, ketiganya kembali ke ruang bawah tanah dan terkejut melihat lemari sudah dipindahkan dan pintu jebakan sudah terbuka. Mereka yang frustasi lalu memaku pintu itu guys, dengan harapan dapat mencegah terbuka lagi. Karena mereka takut akan terjadi hal yang aneh lagi guys. Dia kemudian meminta Julia untuk membawa mereka ke Creepy Court agar mereka dapat mengetahui lebih banyak tentang lubang tersebut. Sore harinya mereka tiba di sebuah pabrik sarung tangan yang terbengkalai dan mencapai sebuah ruangan yang dipenuhi lampu, di mana kakek yang menyeramkan sedang mencoba memperbaiki bola lampu. Ketika mereka menanyai tentang lubang itu, lelaki tua itu tiba-tiba ketakutan dan berkata bahwa mereka harusnya tidak pernah melepaskan kunci itu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa lubang itu tak berisi apapun kecuali kegelapan yang akan datang untuk semua orang dan membunuh mereka. Mendengar ini, anak-anak sangat ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Tetapi Dan secara tidak sengaja meninggalkan buku sketsanya. Kemudian di rumah, Susan memberitahu anak-anaknya bahwa dia akan pergi keluar selama beberapa hari. Jadi mereka akan tinggal sendirian di rumah itu guys. Anak-anak itu tidak ingin sendirian, tetapi mereka terlalu takut untuk memberitahu ibu mereka. Jadi mereka dengan berat hati setuju untuk ditinggal sendirian. Sekitar tengah malam, paku-paku yang dipalu ke dalam lubang itu terangkat dengan sendirinya dan pintu jebakan itu terbuka lagi guys. Di tempat lain, saat Kurt sedang mencoret-coret buku sketsa Dan, lampu di sekelilingnya mulai meledak satu persatu. Kurt berseru bahwa dia belum selesai, tetapi ruangannya menjadi gelap gulita. Sesaat kemudian, dia seakan-akan diserang sesuatu dan hanya teriakan saja yang terdengar. Keesokan paginya, Dan menyadari dia telah meninggalkan buku catatannya di tempat Kurt dan kembali untuk mengambilnya. Setiba di sana, dia melihat sebuah bola lampu telah hancur dan lelaki itu tidak terlihat dimanapun. Dia lalu meraih buku catatannya dan menemukan bahwa itu penuh dengan goresan. Dan kemudian memberitahu Julia tentang ini dan mereka memutuskan untuk tidak pergi ke ruang bawah tanah lagi. Dia malah mengundang saudara-saudaranya yang lain untuk berenang di kolam renangnya hari ini dan mereka menerimanya. Kemudian ketiganya berenang di kolam renang dan bersenang-senang. Tetapi kemudian Dan menyadari ada sosok di kejauhan yang dengan cepat menghilang. Dia segera keluar dari kolam renang dan menemukan beberapa jejak sepatu di dekatnya. Julia mengklaim itu mungkin punya ayahnya, tetapi Dan tidak berpikir demikian nih guys. Saat keduanya sibuk memeriksa jejak sepatu, Lukas sendiri di kolam renang dan tiba-tiba diserang oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia mulai berteriak ngeri mendorong Dan untuk bergegas membantunya. Setelah dia ditarik ke tempat yang aman, ia mengungkapkan bahwa badut itu lagi-lagi yang menyerang dia di bawah air. Malam harinya Lukas menyadari ada jejak tangan kecil di kaki kakaknya.
Dia pikir itu terlihat familiar dan mencari-cari di buku sketsa di kamarnya. Benar saja dia menemukan cetakan tangan yang sama. Jadi dia merobek semua halaman dan menatanya di lantai untuk membentuk teka-teki. Namun sebelum dia dapat mengetahui apa itu, dia mendengar peluit yang menakutkan. Dan kemudian pergi ke ruang makan dan menemukan sepucuk surat di atas meja dari ayahnya. Padahal ayahnya ini dipenjara di negara bagian New Jersey. Surat itu bertuliskan "Halo nak", yang membuatnya sangat takut karena yakin ayahnya ada di dekatnya dan mengambil tongkat pemukul untuk menghadapinya saat dia muncul nanti. Beberapa saat kemudian Lukas bangun dan pergi ke ruang tamu, di mana dia melihat seorang polisi berdiri. Polisi itu mengatakan dia sedang mencari seorang gadis dan menyerahkan foto dua gadis yang berdiri berdampingan. Ketika petugas itu berbalik, Lukas terkejut melihat tengkorak yang hancur. Dia segera mendekati Dan dan menunjukkan foto itu sambil menjelaskan tentang petugas itu. Keduanya kemudian menuju ke ruang bawah tanah, di mana mereka menyaksikan polisi merangkak ke dalam lubang. Dan melihat gambar itu dan memperhatikan bahwa kedua gadis itu mengenakan kalung yang sama dengan Julia. Di tempat lain, Julia sedang tidur di kamarnya guys. Ketika dia tiba-tiba dihantui oleh gadis kecil yang sama, dia memohon bantuannya. Tetapi Julia bergegas keluar dan segera bertemu dengan Dan dan Lukas. Dalam peristiwa yang mengejutkan dan menyeramkan, Julia mengungkapkan bahwa dia akhirnya mengenali gadis itu sebagai sahabat masa kecilnya yang bernama Annie. Dia menjelaskan bagaimana dia dan Annie sedang bermain di rel roller coaster tua ketika sebuah kecelakaan terjadi dan Annie terjatuh hingga meninggal. Saat kejadian itu, seorang polisi yang berusaha menolong juga terjatuh dan meninggal. Julia percaya bahwa semua kejadian aneh itu terjadi karena dirinya. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke taman hiburan dan menghadapi masa lalunya. Tak lama kemudian, Julia menemukan Annie duduk di tempat yang sama di mana dia terjatuh. Mereka mengenang masa lalu dan gadis yang sudah meninggal itu menuduh temannya sebagai penyebab kematiannya. Julia sambil menangis meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia takut hari itu. Saat keduanya terus mengobrol, Annie mulai terjatuh lagi. Tetapi Julia meraih tangannya kali ini dan mengakui bahwa dia tidak takut lagi. Hal ini akhirnya membuat hantu Annie menghilang dan Dan muncul untuk menghibur Julia yang putus asa. Sementara itu, Lukas berada di taman ketika dia mendengar suara Dan memanggil ke ruang bawah tanah lagi guys. Anak laki-laki yang naif itu menuju ke sana hanya untuk menemukan boneka badut yang menunggunya. Pintu jebakan rumah bawah tanah juga tiba-tiba terbanting menutup dan Lukas tersandung karena panik. Setelah itu, keduanya terlibat dalam perkelahian dan badut itu berulang kali memukul Lukas dengan tangan kecilnya. Namun anak laki-laki itu berhasil membebaskan diri dan menyingkir tepat saat badut itu menerjangnya. Hal ini menyebabkan badut tersebut menabrak baling-baling kipas yang berputar dan akhirnya hancur berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, Julia dan Dan kembali ke rumah untuk menemui Lukas yang bahagia dan menjelaskan semua apa yang terjadi. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak lagi takut pada badut. Ketiganya kemudian berteori bahwa lubang tersebut mewujudkan ketakutan terdalam mereka saat mereka melihat ke dalamnya. Ketika yang lain bertanya tentang ketakutannya, Dan menjawab bahwa dia tidak takut apapun. Bagaimanapun juga di sini sudah tidak aman lagi. Jadi Julia menyarankan agar mereka bermalam di tempatnya. Lukas kemudian kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya nih guys. Sementara Julia dan Dan mulai memeriksa sketsa card. Tak lama kemudian mereka akhirnya menyatukan semua sketsa itu untuk melengkapi teka-teki. Dan mereka menyadari bahwa teka-teki itu menggambarkan seorang pria yang menyeret seorang anak laki-laki. Hal ini membuat Dan takut karena dia menyadari bahwa Lukas sedang dalam masalah. Keduanya segera bergegas mencari Lukas, tetapi dia tidak ditemukan. Julia yang kebingungan kemudian bertanya apa yang terjadi. Dan Dan akhirnya mengakui bahwa dia takut pada ayahnya. Ternyata pria itu telah menyiksa keluarganya selama bertahun-tahun yang menyebabkannya masuk penjara. Inilah alasan mereka berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, berharap ayah mereka tidak akan menemukan mereka nih guys. Dan yakin bahwa ayahnya telah menjerumuskan Lukas ke dalam lubang, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke sana dan menghadapi ketakutannya. Setelah itu ia melompat ke dalam lubang dan mengapung selama beberapa menit hingga ia melihat bangunan di sekelilingnya. Dia kemudian memperhatikan Lukas meminta bantuan melalui jendela nih guys. Dan menuju ke arah saudaranya dan berakhir di sebuah ruangan yang persis menyerupai ruang tamunya saat dia masih kecil. Di dalam lemari dia menemukan Lukas yang mengatakan bahwa ayah mereka menggunakannya sebagai umpan untuk memikat Dan ke dalam lubang.
Dan memahami ini dan memperhatikan tangga yang akan membawa mereka keluar dari ruang bawah tanah itu, dia membantu Lukas memanjatnya ke tempat yang aman nih guys. Tetapi sebelum Dan bisa melarikan diri, dia tertangkap oleh ayahnya dan ditarik keluar dari lemari selanjutnya. Anak laki-laki itu berhadapan dengan monster yang melambangkan ayahnya nih guys, yang mulai memukulinya dengan ikat pinggang. Ayahnya menuduhnya membiarkan Lukas menerima pukulan atas namanya saat mereka masih muda. Namun Dan mengungkapkan itu tidak benar saat menyerang balik ayahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia sekarang sudah dewasa dan bukan lagi anak kecil yang takut pada ayahnya. Dengan setiap hinaan yang dilontarkan oleh Dan kepadanya, ayahnya semakin menyusut dan melemah nih guys, dan akhirnya menyerupai pria normal yang lemas. Saat ini terjadi, lingkungan sekitar mulai runtuh dan lantai di bawah mereka mulai runtuh juga. Hal ini membuat Dan dan ayahnya terdampar di sebuah tempat di bawah kipas angin langit-langit. Dan menarik dirinya ke arah kipas dengan ikat pinggang sebelum mereka memberikan pukulan terakhir ke lantai dengan gesper. Pukulan itu menyebabkan lantai runtuh dan menjatuhkan ayahnya ke dalam kekosongan di bawahnya. Setelah menaklukkan rasa takutnya, Dan memanjat kabel listrik dan kembali ke dunianya nih guys, di mana Lukas dan Julia sedang menunggu. Mereka langsung menutup Palka namun tidak memiliki apapun untuk menguncinya. Pada saat ini Susan tiba-tiba masuk ke ruang bawah tanah dan melihat pintu jebakan. Meskipun anak-anak mereka mencoba menghentikannya, dia membukanya dan hanya melihat pipa air dan gas. Dia tidak terlalu memikirkannya dan terus menuju ke atas. Lukas bertanya pada Susan apa yang membuatnya takut. Dan Susan menjawab bahwa satu-satunya hal yang ia takutkan saat kecil adalah monster yang ia pikir tinggal di bawah tempat tidur. Begitu dia mengungkapkan kata-kata itu, pintu jebakan terbuka lagi dan film pun berakhir. Gimana guys? Agak rumit ya ceritanya. Ya tapi lumayan serem sih guys buat nunggu buka puasa gitu kali ya kan? Ya udah, kalau misalnya kalian suka dengan cara saya bercerita tadi, silakan like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi. Salam brother, sister. Anjir, isi suara siang-siang aus juga nih guys. Ya udah lanjut, gue mau tidur. Dadah, bye bye.